Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rizky Indra Mayu Tarigan. NPM saya 19110612. Saya berasal dari kelas TIM 1905. Di sini saya ingin mempresentasikan hasil makalah saya yang berjudul tentang data dan informasi, yang mata kuliah dari sistem informasi dan dosennya sendiri Pak Abdul Sani Sembiring. Baiklah, untuk mempersingkat waktu, di sini saya akan menjelaskan tentang data dan informasi. Pengertian data adalah suatu yang belum mempunyai arti bagi penerimanya dan masih memerlukan adanya suatu pengolahan data, bisa berwujud suatu keadaan gambar, simbol-simbol yang bisa kita gunakan sebagai bahan untuk melihat lingkungan objek kejadian ataupun suatu konsep. 2. Pengertian informasi. Pengertian informasi di sini dapat kita ambil sebagai informasi sejumlah data yang telah diolah melalui pengolahan data dalam rangka menguji tingkat kebenaran dan keterciptaannya sesuai kebutuhan, sedangkan data merupakan bahan mentahnya. 3 hal penting yang harus diperhatikan dari informasi, yaitu yang pertama, informasi merupakan hasil pengolahan data. Yang kedua, memberikan makna dan memiliki dan bermanfaat bagi orang lain. Ciri-ciri informasi yang berkualitas menurut Max Loyd tahun 1997 yaitu sebagai berikut. Yang pertama, akurat, artinya informasi mencerminkan keadaan sebenarnya. Dan yang selanjutnya, tepat waktu. Yang dimaksud di sini tepat waktu adalah informasi harus ada saat yang diperlukan. Yang ketiga, relevan, informasi yang diberikan harus sesuai yang dibutuhkan. Dan yang terakhir, lengkap, artinya informasi itu harus utuh, tidak setengah-setengah, tidak sepenggal-sepenggal. Yang jelas dia yang dimaksud dengan utuh itu. Dan selanjutnya, berikut ini ciri-ciri informasi yang baik. Informasi yang baik itu aktual, yaitu informasi terkini yang sedang hangat-hangatnya dibicarakan. Yang kedua, faktual, yaitu informasi yang didukung dengan fakta sehingga terjamin kebenarannya. Yang selanjutnya, bahasa yang dipakai digunakan singkat, padat, dan jelas. Dan yang terakhir, menarik, yaitu informasi yang memiliki daya tarik atau daya pemikat agar pembaca ataupun penonton itu kepo lah, itu seperti itulah dia. Jenis-jenis informasi yang pertama ada absolut. Informasi merupakan pohonnya. Informasi yaitu jenis informasi yang dijelaskan dengan suatu jaminan dan tidak membutuhkan penjelasan lebih lanjut. Substansial informasi, jenis informasi yang merupakan pada khusus di mana konsep informasi digunakan untuk sejumlah informasi. Dalam pengertian ini, informasi kadangkala diganti dengan istilah komunikasi. Yang selanjutnya, filosofi informasi. Jenis informasi yang berkaitan dengan konsep-konsep yang menghubungkan informasi pada pengetahuan dan kebijakan. Subjektif informasi, jenis informasi yang berkaitan dengan perasaan dan informasi manusia. Kehadiran informasi ini bergantung pada orang yang menyajikannya. Dan objektif informasi, yang dimaksud dengan objektif informasi, jenis informasi yang merujuk pada karakter logis informasi tertentu. Dan selanjutnya ada kultur informasi, informasi yang memberikan tekanan pada dimensi kultural. Dan selanjutnya saya akan membahas tentang komponen-komponen informasi. Komponen informasi itu ada berapa? Ada 6 bagian. Di sini saya yang pertama ingin menjelaskan tentang apa? Root of informasi. Yang dimaksud dengan root of informasi yaitu komponen inti dari informasi pada tahap
keluaran pertama sebuah proses pengolahan data yang biasanya disampaikan oleh orang pertama. Ini misalnya ada kejadian peristiwa kecelakaan gitulah, contohnya kita ambil di sini. Terus itu ada saksi mata. Saksi mata itulah yang dimaksud root of informasi ini, orang pertama yang melihat kejadian itu. Yang kedua, bar of informasi, yaitu merupakan badan batangnya dari informasi yang disajikan dan memerlukan informasi pendukung agar informasi inti dapat diketahui secara utuh. Contohnya headline surat kabar, agar pembaca jelas maka harus membaca informasi selanjutnya. Breadth of informasi, yaitu informasi dapat dipahami apabila informasi sebelum telah dipahami. Misalnya ketika kita membaca glosarium atau indeks ketika membaca sebuah buku. Yang keempat, stick of informasi, yaitu komponen informasi yang sederhana dari cabang informasi. Bentuk dari informasi ini biasanya berbentuk penggayaan pengetahuan, kedudukannya hanya sebagai pelengkap terhadap informasi yang ada. Dan selanjutnya, body of informasi, yaitu komponen informasi yang sifatnya semi mikro namun sangat dibutuhkan sehingga di waktu mendatangkan informasi akan berkembang dan dicari orang. Misalnya informasi tentang multiplay integration, hybridization, kurikulum masa depan, dan lain-lain. Data of informasi, yaitu informasi pelindung untuk menjelaskan kondisi dan sistem ketika informasi itu muncul ke permukaan, seperti informasi tentang perkiraan cuaca, perkiraan kemarau panjang, perkiraan gempa, atau gerhana matahari dan bulan. Sekian yang saya bisa jelaskan tentang data dan informasi. Bila ada kurang atau kesalahan kata, saya mohon maaf. Saya akhiri dengan selamat malam. See you.